Halo semuanya dan kembali lagi dengan saya Nahito dan kali ini saya akan membahas sebuah kendaraan lagi yang mungkin 2 tahun yang lalu saya pernah bikin gitu dan emang lumayan terkenal videonya. Bukan terkenal sih, viewsnya banyak gitu. Terima kasih yang udah telah menonton yang episode pertama kita bahas mobil yakni Simarin. Dan secara kebetulan juga saya telah menonton Eurocam movie gitu. Ada beberapa hal yang menarik gitu, tapi ya kita bahas satu-satu lah. Maksudnya satu video per satu episode. Jadi, gimana ya? Mobil yang kita bahas ini adalah mobil yang berdasarkan di movie-nya. Cuman kali ini ada yang sedikit menarik gitu menurut saya karena gimana ya? Ada satu mobil yang ini orang lumayan cultured banget gitu. Sebenarnya sih ada tiga yang cultured. Si Marin bukan mobil sih, motor. Tapi masalahnya motornya sudah dibahas di episode motor kakeknya si Marin. Jadi tinggal sisa dua. Kita akan membahas Nandesco. Nah, mobil yang menjadi alat tempur atau mungkin kendaraan tempurnya Nandesco itu adalah Suzuki Jimny. Mungkin kita akan bahas sejarahnya dulu gitu. Jadi, Suzuki Jimny itu lahir sebelum ada Jimny, nama Jimny gitu, yakni pada sebuah perusahaan yang bernama Hopstar. Mereka menjual mobil dengan mesin Mitsubishi ya, dengan mesin 350 cc. Ya, karena pada saat tahun 40-50-an deh kalau nggak 50-an deh kalau nggak salah. Itu regulasi K-Car itu menggunakan mesin 350 cc, baik 2 tak maupun 4 tak. Cuman kebetulan kali ini adalah mesinnya 4 tak. Nah, sorry, 360 cc. Jadi, pada saat itu, lahirlah sebuah case SUV yang bernama Hopstar ON 360. Bisa dibilang ini adalah kakek buyutnya dari Jimny sebelum Jimny itu lahir. Nah, mungkin kapan-kapan kita akan membahas kembali mengenai K-Car gitu. Kayaknya menarik gitu kalau misalnya kita membahas K-Car. Tapi ya kita bandingkan apakah ada mobil ini emang aslinya K-Car atau enggak. Karena ada beberapa mobil K-Car di Indonesia merupakan hasil lokalisasi gitu ya, sebut saja. Ya nanti aja kita bahas deh. Nah, setelah Hopstar ini hampir mau bangkrut gitu istilahnya karena bukan lisensi karena Mitsubishi ini udah tidak mau melanjutkan proyek ini lagi gitu. Maka lahirlah sebuah SUV yang dimana Suzuki telah membeli perusahaan yang bernama Hopstar tadi dan diberi nama sebagai Jimny. Dan ini merupakan salah satu mobil Suzuki yang dimana terkenal gitu di seluruh dunia atau istilahnya adalah sukses gitu di pasar baik pasar domestik maupun di internasional ya, salah satunya di Indonesia. For your information, di sini namanya jangkrik ya, Suzuki Jimny jangkrik karena bentuknya kecil gitu. Nah, opsi mesinnya itu sebenarnya ada berapa ya? Maaf, nggak biasa baca, nggak biasa menghafal, jadi saya kadang membaca skripnya karena lebih enak kayak gini sih, makanya ada laptop ya. Nah, di generasi ini ada 4 kode gitu, yakni LJ10, LJ20, SJ10, dan juga SJ20. Nah, mobil ini diproduksi pada tahun 70-an, lebih tepatnya tahun 70 sampai tahun 81. Dan mobil ini juga menjadi salah satu mobil pertama yang sukses di market overseas gitu ya. Salah satunya tadi di Indonesia. Mungkin kalian mengenalnya, oh itu berarti K-Car dong. Yes, ini mobil masih K-Car kategorinya. Pada tahun 70-an sampai 80-an itu ada masa peralihan gitu dari regulasi K-Car itu dari mesin 360 cc menjadi 550 cc. Nah, di mana? Berarti ada tiga jenis mesin dong. Ya, yang pertama 360 cc yang tadi yang dipakai oleh Suzuki Carry. Ya mungkin teman-teman taunya Carry teruntung tapi gak tahu udah sempat masuk apa enggak. Mungkin bisa lihat di video bukan saya sih tapi bisa dilihat di sejarah Jack Carry gitu, Carry teruntung. Ya semoga aja ke cover gitu ternyata. Terus ada mesin yang 550 cc yang dimana ini adalah regulasi baru dari K-Car. Lebih tepatnya sih 534 lagi 539 cc yang dimana ini mesin yang dipakai juga oleh Carry dan juga 800 cc untuk market ekspor. Ya, salah satunya adalah Jimny jangkrik di Indonesia menggunakan mesin yang 800 cc. Nah, setelah generasi pertama udah usai, maka lahirlah generasi kedua, udah pasti itu. Dan juga generasi inilah yang dimana kita mungkin kenalnya Suzuki Jimny, Super Jimny,
Katana Long, Katana BRI. Nah, ini generasinya yakni dengan kode SJ30 dan SJ40. Nah, pada generasi ini Jimny udah punya banyak variasi bodinya lah. Ada yang 3 door coupe yang dimana atapnya itu bisa kanvas gitu. Jadi bisa dibuka kayak CJ7 tapi atapnya ya dibuka gitu. Terus ada yang 3 door yang wagon di sini adalah atapnya fix gitu. Ya kayak Jimny Katana mobil saya dulu kebetulan karena saya pernah ngalamin namanya Suzuki Jimny, punya Jimny Katana meskipun nanti kita akan bahas lagi. Terus ada juga yang 3 door tapi long. Ini istilahnya salah satunya ya adalah Jimny, bukan Jimny sih, Katana Long yang dipakai buat kendaraan operasional BRI pada saat itu. Dan juga ada yang 5 door yang long, udah pasti long. Ada yang istilahnya ras kabin gitu. Ya mungkin teman-teman mengetahuinya sebagai kayak Jimny Caribbean dan sebagainya macamnya ya. Ada juga format pickupnya juga ya, yang selain ras kabin tadi. Nah mesinnya di sini bisa dibilang lumayan bervariasi ya. Kalau misalkan kita bahas satu-satu pun panjang banget. Cuman kalau misalkan kita mengkerucut ke yang pernah dijual di Indonesia untuk generasi ini, mesinnya itu ada dua. Yang 1000 cc, yang F10A, yang dimana mesin ini dipakai oleh angkot atau mikrolet di kota. Mungkin teman-teman tahu carry yang 1000, nah itu mesinnya sama. Forza dan juga apalagi ya yang mesin yang sama. Oh, Karimun. Tapi Karimun dia pakai APS, makanya powernya bisa lebih gede daripada Jimny yang masih hidrolik. Terus dan juga mesin yang 1300 cc kalau nggak salah kodenya G13B. Ini dijumpai di salah satunya Jimny Caribbean. Jimny Caribbean ini modelnya adalah ras kabin gitu. Nah, mengenai Jimny generasi ini udah saya singgung sebelumnya bahwa Jimny generasi ini ada yang versi bancinya gitu. Karena aturan di mana pajak 4x4 ini diberatkan gitu. Karena aturan tersebut lahirlah yang istilahnya adalah Katana atau Jimny Katana atau whatever you say. Jadi mobil ini asalnya kan basisnya 4x4. Ini cuma dilepas yang namanya garden depannya, jadilah 4x2. Dan mobil inilah yang yang kalau misalnya teman-teman lihat gitu di jalanan tahun 90-an sampai 2000-an awal itu kayak menjamur gitu mobilnya karena emang selaku itulah, dan juga harganya juga 20 jutaan pada saat itu, mungkin seharga apa ya, Ayla gitu. Ya kayaknya seharga Ayla gitu. Namun pada generasi ini ada isu miringnya gitu, yang dimana isu miringnya ini berasal dari Amerika yang mungkin agak aneh juga sih sebenarnya. Jadi katanya adalah mau wheelbase-nya terlalu pendek, maka katanya ya, katanya dan juga katanya mudah limbung sampai kebalik gitu. Ya ini yang ngeluarin statement kayak ini gini tuh dari yang sebuah media yang namanya Customer Report gitu. Bukan Consumer Report. Pokoknya itulah. Cuman Suzuki sendiri bilang mobil ini adalah mobil yang dijual di seluruh dunia. Udah pasti aman. Cuman ya namanya juga orang ya, kita tidak tahu gitu. Nah, pada generasi itu juga punya spesies yang aneh gitu. Tapi lahirnya di Jepang. Coba bayangin Jimny yang kayak tadi yang aslinya pakai leaf spring atau per daun, di akhir-akhir masa baktinya itu ada yang Jepang ya, tapi di Jepang ya itu ada yang pakai coil spring yang mungkin lebih nyaman gitu. Cuman spesies ini bisa dibilang akhir-akhir Jepang gitu, sebelum akhirnya dilanjutkan kepada generasi selanjutnya yakni Jimny yang bentuknya seperti kayak kapsul gitu, yang dimana era 90-an ya. Era 90-an ini mobil-mobil pada mulai mengkapsul karena mengejar aerodinamika gitu. Semakin membulat bodinya, maka aerodinamikanya lebih baik gitu. Nah, pada generasi ini cuma bukan satu, dua tipe doang, yakni 3 door wagon dan juga 3 door convertible. Ya, pilihannya udah cukup lah. Tapi ada dibagi lagi gitu, yakni Jimny yang K yang 660 cc tadi dan juga Jimny yang Sierra ya atau yang 1300 cc. Nah, pada generasi ini juga Mazda ikutan jualan Jimny hasil rebate dari Jimny yang bernama AZ Offroad, yang dimana bedanya
cuma logo doang. Seperti kebanyakan keikarnya Mazda yang diproduksi oleh Suzuki. Itu bedanya bukan fascia depan ya. Literally cuma ganti logo doang. Ya, sudahlah, namanya juga ribet ya. Dan yang sekarang ini, generasi yang sekarang ini adalah generasi Jimny yang dimana kembali mengotak seperti Gen 2 gitu. Namun tetap membawa nuansa small SUV yang tangguh dan juga modern gitu. Pada generasi ini digunakanlah dua mesin seperti kayak tadi lagi, yakni 660 cc R06A yang dimana ini untuk varian K-Car dan juga K15B untuk varian Jimny Sierra atau Jimny White. Nah, menariknya adalah K15B ini dipakai oleh banyak Suzuki di Indonesia. Salah tiganya adalah Baleno hatchback yang baru, terus R3 dan juga XL7. Jadi untuk merawat mobil ini sebenarnya gampang sih ternyata. Jadi awalnya generasi ini hanya terdapat varian 3 door gitu. Namun pada awal tahun ini, lebih tepatnya di India, itu diproduksi varian 5 door. Dan untuk baik dari varian 3 door maupun 5 door di India, ini dijual di flagship dealershipnya Suzuki, yakni Suzuki Nexa. Nah, mobil yang dipakai oleh Nandesco ini adalah varian yang K, di mana menggunakan mesin R06A turbo. Mesin ini menghasilkan tenaga sebesar 64 horsepower pada 6000 rpm dan juga torsi yang mungkin sekitar 95 sampai 100 Nm pada putaran 3000 rpm. Bisa dibilang 64 horsepower ini adalah batas maksimal dari tenaga yang dikeluarkan karena regulasi K-Car tadi. Nah, perbedaan antara yang K dan juga yang Sierra atau yang versi globalnya, Sierra sama global sama aja, yakni versi K-nya adalah lebih narrow lagi. Dia agak lebar gitu karena menyesuaikan dengan aturan juga. Nah, interiornya jujur saya suka dengan Jimny yang generasi sekarang karena dia lebih taut gitu kesannya dan juga sesuai dengan sebuah SUV sejati, yakni leather frame 4x4, bukan leather frame 4x2 dan juga ditambah wiu-wiu yang gak jelas itu. Mobil ini dijual dengan starting price-nya 409,5 juta gitu. Kayaknya untuk tahun ini bisa naik lagi gitu. Cuman dari informasi yang saya dapat harganya segitu, gak tahu udah update atau belum. Bukan uangnya sedikit memang untuk kita pinang dengan harga rilis di Jepang ataupun mungkin harga yang pertama kali rilis di Indonesia itu 300 jutaan deh kalau nggak salah. Cuman mobil ini awal-awalnya tuh laku bak kacang goreng gitu karena profil pembelinya ini memiliki istilahnya sebuah emosional gitu. Mungkin saya dulu punya Katana gitu atau saya punya Jimny. Akhirnya Jimny kembali lagi, ya udah saya beli. Cuman uangnya gak sedikit. Karena permintaan yang saat itu gede banget, harga akhirnya ada yang istilahnya scalper gitu. Akhirnya menjual lagi mobilnya dengan dalih salah beli dan dijual seharga 500 juta. Itu sangat tidak worth it pada saat itu. Bahkan bisa dibilang sebagai mobil gorengan tapi udah gosong. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman punya budget yang tiris, mungkin saya mau pengen punya kayak Jimny tapi gimana ya? Budget maksimal 120 juta lah. 120 juta berarti opsinya adalah teman-teman bisa membeli Jimny generasi 2 atau Katana gitu yang generasi 2. Kenapa saya menyarankan Katana? Karena Katana ini tahunnya lebih baru dan juga teman-teman bisa pasang gardan depan dan juga diferensial dan sebagainya macamnya ya sekitar 11 jutaan lah. Itu jawaban yang model yang paling rasional gitu. Dan jika kalian berharap mobil ini enak, gak enak sama sekali. Mobilnya keras. Dan juga karena leather frame dan juga bodinya kentengan, ya sudah keras. Tapi karena rasa itu gitu, mungkin kalau misalnya teman-teman, Terios kan keras. Terios yang di Indonesia ya. Itu beda. Harus diakui beda banget kerasnya. Kerasnya lebih ke memorable gitu. Jadi, ya udah ini mobilnya kentengan dikasih per daun gitu ya makin keras gitu. Dan saya juga punya pengalaman sendiri gitu dengan mobil tersebut. Dimana Jimny ini bisa dibilang menemani hidup saya dulu gitu. Sampai akhirnya dijual karena
mesinnya meledak di bukan di Lembang sih, meledak di mana ya? Puncak apa di mana gitu. Pokoknya mesinnya meledak, mobilnya mogok-mogokan, akhirnya dijual, gantilah motor. Ya, mungkin itulah mengapa saya menyebut Nandesco ini adalah seseorang yang well cultured banget gitu, dikarenakan dia sendiri pakai mobil bergenre mini SUV yang pure SUV, di mana SUV sejati adalah 4x4 leather frame. Dia juga mobil ini punya nilai historis ya sendiri gitu. Oke, itu saja dari saya, lebih tepatnya bacotan saya mengenai dan juga sedikit bernostalgia dengan Suzuki Jimny. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar saya bisa membayar internet. Saya bisa, harus jujur-jujuran ya, saya bisa membayar internet apabila AdSense saya bisa diaktifkan gitu. Dan jangan lupa follow sosial media yang tampil pada layar kalian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.